Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 6, kelas 3, Praktikum Fisika Imaging dengan dosen pengampu Bapak Ayub Manggala Putra STRKes MSc yang akan mempresentasikan mengenai judul Project Based Learning, yaitu Calculation of Standardized Optic Value (SUV) from PET-CT Image by Using In-House Developed MATLAB Software. Sebelum melanjutkan dalam pembahasan kami, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Miftah Huda dengan NIM 41324101 dan rekan-rekan saya yaitu Amelia Nurun Nafis dengan NIM 41324110, Eka Nabila Seftiani dengan NIM 41324116 serta Yunan Ois Prakesia dengan NIM 41324123. Selanjutnya, daftar isi dari pembahasan yang akan kami bahas terdapat 5 poin. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan analisa pembahasan. Kedokteran nuklir memiliki peran penting dalam mendiagnostik modern, khususnya dalam pencitraan fungsional untuk mendeteksi dan menentukan stadium penyakit seperti kanker. Dua modalitas utama yang digunakan adalah kamera gamma atau SPECT dan PET-CT, di mana saling melengkapi dalam menyediakan informasi fungsional dan kuantitatif. Nah, kolimator menjadi komponen kunci karena berfungsi menyeleksi foton dan sangat mengaruhi resolusi spasial serta sensitivitas citra. Nah, dalam praktiknya terdapat trade-off mendasar, yaitu peningkatan resolusi spasial, di mana umumnya diikuti penurunan sensitivitas. Selain kualitas visual citra, akurasi diagnostik juga ditentukan oleh kemampuan kuantifikasi yang presisi, salah satunya melalui perhitungan Standardized Optic Value atau FUV pada citra PET-CT. Terdapat 3 tujuan utama dari penelitian kali ini, yaitu yang pertama agar kita dapat menganalisis fungsi dasar dan trade-off kualitas kolimator kamera gamma, yang kedua dapat mengidentifikasi dan membandingkan karakteristik fisika kolimator parallel hole dan pinhole, dan terakhir kita dapat memahami keterkaitan karakteristik kolimator dengan akurasi kuantifikasi medis atau FUV dan efek volume parsial atau PVE. Selanjutnya kita akan masuk ke bab metodologi. Pada proyek ini, kami menggunakan metode observasional berbasis simulasi video dengan validasi data pada studi literatur yang berjudul Perhitungan Standardized Optic Value dalam kurung SUV dari citra PET-CT menggunakan perangkat lunak MATLAB. Di sini kita akan membandingkan jenis parallel hole dan pinhole pada kolimator kamera gamma dengan variasi jarak sumber dan geometri kolimator dengan 4 parameter utama. Yang pertama adalah jarak, dan yang kedua ada magnifikasi, yang ketiga ada resolusi spasial, dan yang keempat ada sensitivitas. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Di sini kita melakukan observasi terhadap suatu video yang menjelaskan mengenai pengaruh jarak terhadap ketajaman dan juga sensitivitas. Dapat kita lihat di sini digunakan 3 variasi jarak, yaitu jarak dekat, jarak sedang, dan juga jarak jauh. Pada jarak dekat, hasil proyeksi ketajaman dan juga sensitivitasnya atau kecerahannya itu tinggi. Dan untuk pada jarak yang sedang, ketajaman dan sensitivitasnya itu dalam keadaan sedang. Dan yang ketiga, pada jarak jauh, untuk ketajaman dan sensitivitasnya itu berada pada kadar yang buruk. Dari video yang sama juga dilakukan observasi mengenai pengaruh geometri terhadap resolusi dan sensitivitas yang dilakukan dengan 3 model kolimator. Yang pertama adalah toilet roll yang memiliki diameter yang relatif besar dan juga panjang septa yang pendek. Yang kedua ada smarty tube yang memiliki diameter yang lebih kecil dan juga memiliki panjang septa yang pendek. Dan yang ketiga ada kitchen roll yang memiliki diameter yang besar dan juga panjang septa yang paling panjang. Berdasarkan hasil video simulasi, didapatkan bahwa toilet roll tidak dapat mengidentifikasi atau tidak dapat diidentifikasi 2 titik lampu dan memiliki ketajaman yang sedang, sementara untuk kecerahannya dia termasuk tinggi. Sementara pada smarty tube dapat teridentifikasi 2 titik lampu dan dia memiliki ketajaman yang cukup tinggi, namun dia memiliki sensitivitas atau kecerahan yang paling buruk. Sementara pada kitchen roll tidak teridentifikasi 2 titik lampu dan juga memiliki ketajaman yang rendah serta sensitivitas yang sedang. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil observasi, di mana pada aktivitas kedua kita akan mengobservasi pada kolimator kamera gamma jenis pinhole. Pada tabel 3 kita dapat melihat pengaruh jarak pada 2 parameter pertama, yaitu magnifikasi dan orientasi citra. Di sini kita dapat melihat ketika masuk ke magnifikasi, jika jarak semakin dekat maka magnifikasi tersebut akan semakin besar, dan begitu sebaliknya ketika jarak semakin jauh maka magnifikasi tersebut semakin kecil. Dan kita akan masuk ke parameter yang kedua, yaitu orientasi citra. Pada orientasi citra tersebut ketika jarak sedang, dekat, dan jauh, semua orientasi citranya akan bersifat terbalik atau flip. Hal ini sesuai dengan prinsip pada optik pinhole jenis kolimator pada kamera gamma tersebut. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah tersedia pada slide tersebut. Masuk ke tabel keempat, pada hasil observasi, kita akan melihat pengaruh jarak pada 2 parameter selanjutnya, yaitu terhadap resolusi dan sensitivitas, di mana kita akan masuk ke parameter pertama yang adalah resolusi atau ketajaman. Ketika jarak semakin dekat tanpa menggunakan pinhole, maka ketajaman tersebut akan menjadi buruk atau bersifat buruk. Dan ketika jarak semakin dekat meskipun menggunakan pinhole, maka ketajaman juga masih bisa dibilang buruk. Meskipun kita dapat melihat jarak semakin dekat pada gambar tersebut, kita dapat membedakan 2 ketajaman atau 2 titik yang terpisah. Sehingga pada jarak yang semakin jauh menggunakan pinhole, maka ketajaman akan semakin membaik. Oleh karena itu, pada parameter ketajaman, jika semakin dekat, maka hasil ketajaman tersebut akan semakin menurun atau buruk. Dan semakin menjauh, maka parameter pada ketajaman akan semakin membaik. Kita akan masuk ke parameter selanjutnya, yaitu kecerahan atau sensitivitas, di mana jarak jika semakin dekat, maka kecerahan akan semakin tinggi, dan itu bisa dilihat pada gambar tersebut. Dan ketika jarak semakin menjauh, maka kecerahan akan semakin rendah. Di sini teman-teman bisa melihat pada tabel dan gambar yang telah kami tampilkan pada hasil observasi.
Sehingga dapat dikatakan bahwa dua parameter ini memiliki hubungan satu sama lain, yaitu ketika jarak makin jauh dengan menggunakan pinhole, kita akan mendapatkan ketajaman yang baik, namun kita akan kehilangan banyak sinyal sehingga kecerahan atau sensitivitas akan semakin menurun. Sebaliknya, jika jarak semakin dekat, maka resolusi akan semakin buruk, dan ini akan menunjukkan trade-off pada sinyal atau kecerahan yang akan semakin membaik. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisa pada penelitian kali ini, yaitu pada kedokteran nuklir. Pembentukan citra ini bergantung pada deteksi foton gamma yang dipancarkan secara acak oleh radiofarmaka di dalam tubuh pasien. Apabila arah foton itu tidak dikendalikan, foton yang langsung menaik kristal detektor akan menyebabkan citra menjadi kabur karena informasi asal foton tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, kolimator yang terbuat dari material berdaya serap tinggi seperti timbal atau tungsten dipasang di depan detektor untuk membatasi arah datang foton, sehingga hanya foton dengan arah tertentu yang diterima dan menghasilkan citra yang bermakna secara diagnostik. Selanjutnya, yaitu pada parallel hole ini, karakteristik utama yang dimiliki adalah magnifikasi yang tetap bernilai 1, sehingga ukuran objek pada citra ini sesuai dengan ukuran objek sebenarnya tanpa dipengaruhi jarak sumber ke detektor. Nah, sensitivitas kolimator ini juga relatif konstan terhadap perubahan jarak dikarenakan adanya keseimbangan antara penurunan efisien tiap lubang dan peningkatan area sumber yang terdeteksi. Kualitas citra sangat ditentukan oleh desain geometri lubang kolimator, di mana penggunaan diameter dengan lubang yang lebih kecil dan shape-nya yang lebih panjang akan meningkatkan resolusi spasial, akan tetapi menurunkan sensitivitasnya. Sebaliknya, apabila diameter lubang lebih besar dan shape-nya lebih pendek, maka akan meningkatkan sensitivitas namun dengan konsekuensi penurunan resolusi spasial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik kolimator pinhole. Nah, berbeda dengan kolimator parallel hole, pinhole ini bersifat dinamis yang meniru cara kerja kamera lubang jarum optik yang menjadikannya ideal untuk mendapatkan citra dengan perbesaran tinggi. Nah, ciri utamanya adalah magnifikasi yang bervariasi dan bergantung pada jarak sumber. Secara sederhana, makin dekat sumber ke kolimator, makin besar juga perbesaran citra yang didapatkan. Fitur ini sangat berguna untuk melihat organ kecil secara detail seperti tumor ataupun lesi. Namun, keunggulan ini memiliki konsekuensi besar pada sensitivitas, di mana kolimator pinhole ini sangat sensitif terhadap jarak. Sensitivitasnya menurun drastis sebanding dengan kuadrat jarak sumber, yang artinya jika objek menjauh sedikit, citra jadi sangat redup. Meskipun pinhole mampu memberikan resolusi spasial terbaik, resolusi ini hanya optimal pada jarak yang sangat dekat. Jika sumber menjauh, ketajaman citra akan memburuk dengan cepat akibat efek geometrical blur. Nah, pada dasarnya kedua kolimator ini, baik pinhole ataupun parallel hole, sama-sama melibatkan trade-off atau pertukaran antara resolusi dan juga sensitivitas. Kolimator pinhole ini menawarkan resolusi spasial yang tinggi dan dapat memperbesar gambar atau magnifikasi, namun kelemahannya terletak pada sensitivitasnya yang rendah dan gambarnya cepat redup jika sumber menjauh. Sebaliknya, pada kolimator parallel hole memiliki keunggulan pada sensitivitasnya yang stabil. Meskipun resolusinya tidak setinggi pinhole dan tidak menghasilkan magnifikasi, stabilitas ini menjadikannya sebagai desain serbaguna atau general purpose yang ideal untuk memindai organ besar atau whole body scan. Pemilihan kolimator baik parallel hole maupun pinhole merupakan keputusan yang sangat penting dalam kedokteran nuklir karena menentukan kualitas citra dasar pada alat radiologi seperti PET dan juga SPEC, khususnya melalui upaya pengoptimalan trade-off antara resolusi spasial dan sensitivitas. Kualitas citra dasar ini merupakan kunci utama untuk semua analisis kuantitas lanjutan. Yang paling penting adalah perhitungan standardized optic value atau SUV. Sayangnya, SUV sangat rentan terhadap resolusi yang buruk. Jika kolimator gagal memberikan resolusi yang memadai, akan terjadi partial volume effect atau PVE, di mana sinyal dari tumor kecil akan bercampur dengan jaringan normal. Distorsi ini menyebabkan nilai SUV terukur menjadi tidak akurat, terutama beresiko membuat SUV maksimum terlalu rendah yang berujung pada potensi kesalahan diagnosis atau false negative. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa seluruh tahapan fisika imaging, mulai dari pemilihan dan pengoptimalan karakteristik fisika kolimator pada spek hingga perhitungan SUV. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa seluruh tahapan fisika imaging, mulai dari pemilihan dan pengoptimalan karakteristik fisika kolimator pada spek hingga perhitungan SUV canggih, merupakan rantai yang tidak dapat dipisahkan. Mengoptimalkan kolimator merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan akurasi dan keandalan diagnostik tertinggi. Pemilihan kolimator baik parallel hole maupun pinhole merupakan keputusan yang sangat penting dalam kedokteran nuklir karena menentukan kualitas citra dasar pada alat radiologi seperti PET dan juga SPEC, khususnya melalui upaya pengoptimalan trade-off antara resolusi spasial dan sensitivitas. Kualitas citra dasar ini merupakan kunci utama untuk semua analisis kuantitas lanjutan. Yang paling penting adalah perhitungan standardized optic value atau SUV. Distorsi ini menyebabkan nilai SUV terukur menjadi tidak akurat, terutama beresiko membuat SUV maksimum terlalu rendah yang berujung pada potensi kesalahan diagnosis atau false negative. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa seluruh tahapan fisika imaging, mulai dari pemilihan dan pengoptimalan karakteristik fisika kolimator pada spek hingga perhitungan SUV canggih, merupakan rantai yang tidak dapat dipisahkan. Mengoptimalkan kolimator merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan akurasi dan keandalan diagnostik tertinggi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembahasan dan penulisan project based learning kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.